Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Sanulatifa dari semester 3A akan mereview pertemuan ke-12 mata kuliah hukum pidana lanjutan pada tanggal 7 Desember 2021 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hj. Heni Nur Aini SMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Materi pada pertemuan ke-12 ini masih mengenai residip. Tidak mungkin ada residip apabila yang pertama, keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan free sprack atau pembebasan dari segala tuntutan, dan pelepasan dari segala tuntutan atau onslag pan al res per volging. Yang kedua, keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding dan kasasi. Dan yang ketiga, keputusan hakim yang berupa penetapan atau beschiking. Pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu yang pertama, dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga khusus pada pasal 216. Yang ketiga, pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Syarat-syarat residip pelanggaran yaitu yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Yang kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Yang ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu yang pertama, belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran untuk pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Yang kedua, belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran yang pertama, pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. Yang kedua, pidana atau denda dan kurungan dilipatkan jadi 2 kali. Yang selanjutnya, residip di luar KUHP. Yang pertama, residip kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila yang pertama, sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Yang kedua, untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Yang kedua, residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain dengan ketentuan pemberatannya, yaitu yang pertama, tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Yang kedua, untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Sekian review pertemuan ke-12 mata kuliah hukum pidana lanjutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.